Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk kali ini kita akan meneruskan pembahasan materi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 bab 3. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian terakhir di bab 3 terkait dengan pasar bebas. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik itu diharapkan mampu menjelaskan perdagangan bebas ASEAN. Yang kedua, peserta didik itu diharapkan mampu menganalisis hubungan perdagangan internasional dengan migrasi penduduk, transportasi, dan lembaga sosial ekonomi. Mari simak pembahasannya. Pasar bebas. Pasar bebas atau dikenal dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor ataupun ekspor. Perdagangan bebas dapat dicontohkan dengan Uni Eropa, MEA, dan sebagainya. Kebijakan perdagangan bebas umumnya memperoleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Yang kedua, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Yang ketiga, akses ke pasar yang tidak diatur. Yang keempat, akses informasi pasar yang tidak diatur. Yang terakhir, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Banyak organisasi dalam kaitannya dengan perdagangan atau pasar bebas. Adapun beberapa macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas sebagai berikut. Yang pertama adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Latar belakangnya, berdirinya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau bisa disebut singkatnya itu adalah MEA. Secara singkatnya bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas. Jadi MEA ini beradanya itu adalah di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Tujuan utama MEA 2015 yang ingin menghilangkan secara signifikan hambatan-hambatan kegiatan ekonomi lintas kawasan tersebut diimplementasikan melalui 4 pilar utama. Nah, tujuan MEA melalui 4 pilar utama, diantaranya pilar yang pertama, MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah atau UMKM. Yang kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, customer protection, intellectual property rights atau IPR, taxation, dan e-commerce. Tujuan pilar yang ketiga yaitu MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional, single market and international product base dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. Yang terakhir, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Nah, ini adalah keempat pilar tujuan utama dari MEA tersebut. Yang selanjutnya, organisasi yang kedua adalah ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Latar belakangnya, ASEAN ini atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia.
serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. APTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura tahun 1992. Awalnya, APTA merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia yang akan dicapai dalam waktu 15 tahun, yaitu dari mulai 1993 sampai 2008. Kemudian dipercepat menjadi tahun 2003 dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Tujuan dari APTA menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak Foreign Direct Investment atau FDI. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN, Intra-Asia Trade. Organisasi yang ketiga adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Perubahan di Uni Soviet dan Eropa Timur merupakan salah satu latar belakang berdirinya APEC. Runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis yang tertutup secara bertahap diikuti oleh negara Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Kemudian muncullah kesadaran bahwa pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan. Pada saat itu berlangsung perundingan di Uruguay yang melatar belakangi terjadinya WTO. Karena kekhawatiran gagalnya perundingan tersebut, kemudian terbentuklah APEC. Organisasi APEC diprakarsai Perdana Menteri Australia Bob Hawke ketika berpidato di Seoul tahun 1989. Pada akhir tahun 1989, 12 negara yang hadir di Canberra sepakat mendirikan APEC. Tujuan pembentukan APEC adalah yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Yang keempat, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Yang kelima, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Yang keenam, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Organisasi yang selanjutnya adalah Uni Eropa, Masyarakat Ekonomi Eropa atau MII. Latar belakang berdirinya Masyarakat Ekonomi Eropa disebut juga Uni Eropa sejak berakhirnya Perang Dunia II. Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Usaha untuk mempersatukan Eropa sudah dilakukan, namun keberhasilannya bergantung pada dua negara besar yaitu Prancis dan Jerman Barat. Pada tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis berkeinginan menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman dalam wadah kerjasama yang terbuka untuk warga negara Eropa lainnya, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perang. Adapun tujuan MII. Yang pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas, imbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang keenam, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain MII, anggota MII. Organisasi yang kelima adalah WTO, World Trade Organization atau WTO. Latar belakang berdirinya WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT, General Agreement on Trade and Trade. WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay atau Uruguay Round 1986 sampai 1994. Putaran tersebut mencakup semua bidang perdagangan
para peserta setuju. Suatu pajak pemotongan atas biaya masuk terhadap produk-produk trofis dari negara berkembang. Menyelesaikan sengketa dan menyepakati agar para anggota memberikan laporan reguler mengenai kebijakan perdagangan. Pada akhirnya persetujuan dalam perundingan di Uruguay meliputi barang, jasa, kepemilikan intelektual, dan penyelesaian sengketa. Anggota WTO saat ini lebih dari 150 negara dengan 117 negara diantaranya negara berkembang. Tujuan dari WTO sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Yang kedua, membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Yang keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Yang kelima, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminasi. Yang keenam, menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Dan terakhir, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Baik, untuk materinya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.